Jadi takdir ini dengan nasib itu sama saja. Nasib itu bagian yang telah kita terima dari Allah. Namanya disebut nasib bahasa Arabnya. Nasib itu bagian. Begitu. Maka takdir ini saudara, atau nasib ini, maka ada dua. Ada namanya takdir mubrom dan ada takdir namanya muallak. Begitu. Maka takdir mubrom hakikatnya enggak bisa dirombak. Maka ada takdir muallak. Nabi bilang la yaruddul qada ila du'a. Enggak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini namanya takdir muallak. Orang tadinya mau rugi, gara-gara dia doa enggak rugi. Ini namanya takdir muallak. Malaikat itu memahami tentang ini. Oleh karena itu, nasib itu apakah bisa dirubah? Sebetulnya kalau maknanya nasib ini adalah maknanya bagian yang kita terima, bisa saja. Karena kita nggak tahu ke depan mau bagaimana. Kita nggak tahu. Tapi kalau nasib bimaknanya adalah qada mubram, maka tidak bisa untuk dirubah. Kalaulah ada hadis yang ada Al-Quran berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam kitab tafsir, maknanya adalah nikmat. Sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang diberikan pada satu bangsa selama bangsa tidak mengacak-acak, tidak merombak nikmat itu. Kalau nikmat itu yang Allah berikan kita di rule-nya, nggak bakal dirubah. Kebanyakan kita karena kita lupa kepada nikmat. Inilah yang kemudian kita mengolahnya. Singkatnya supaya kita bisa memahami nasib dan takdir ini, saya memberikan gambaran agar supaya mudah memahami tinggal kita di dunia ini. Begini, ada seorang raja. Raja ini punya menteri 3. Ada menteri keuangan, menteri dalam negeri juga ada. Ada menteri sosial. So untung nggak ada, sosial ada. Begitu. 3 menteri. Dipanggil ini oleh raja. 3 menteri ini. Raja, 3 menterinya dipanggil oleh raja. Kata raja bilang begini, menteriku, saya ini pengen makan buah-buahan yang enak. Kata raja, ini karung goni. Tahu karung goni? Bongsang. Gede. Ini karung kau bawa di kebunku. Maka dibawalah karung itu ke kebun raja. 3 menteri dengan 3 sikap berbeda. Menteri yang pertama, dia pengen mempersembahkan yang baik-baik kepada raja. Maka buah-buahan capek nyarinya. Dipilih yang bagus-bagus. Apel yang bagus dimasukin, yang busuk dibuang. Yang bagus dimasukin, yang busuk dibuang. Pisang, pir, segala macam. Menteri yang kedua, serabutan. Pokoknya apa aja yang ada masukin, yang penting cepat penuh. Busuk juga masuk, busuk. Yang bagus sedikit. Biasa kayak buket, kayak parcel orang kondangan itu loh. Orang mau lamaran, kenting gitu. Parcel, bawahnya isinya apa? Kertas. Kayaknya tukang begitu Haji Mijon ini. Bisa tahu ini. Begitu. Jadi bawahnya isinya macam-macam busuk-busuk begitu loh Haji Mijon. Bawahnya yang bagus nih atasnya doang. Yang penting penuh. Rumusnya begitu. Menteri kedua. Menteri ketiga, raja makan juga kagak, di rumah juga makan banyak. Jadi yang dia masukin rumput, sampah, daun-daunan, pokoknya dimasukin aja semuanya, penuh. Jadi cepat. Yang penting penuh, jahit. Udah, raja lihat juga kagak. Begitu kata dia. Udah, yang penting penuh. Maka 3-3-nya penuh. 3-3-nya. Menteri pertama penuh, dijahit. Menteri kedua juga penuh. Yang ketiga juga penuh. Datang ke depan raja. Maka raja bilang kepada algojonya, algojoku kemari. Datang kumpul para algojo. Kata raja, ini saya nggak demen sama menteri ini, penjarakan. Kaget menteri.
Udah penjarakan, titah raja kudu diikuti. Titah raja. Maka raja dilarang cawe-cawe, repot sama bawahannya. Begitu. Dilarang raja. Maka penjara. Bawalah hasil yang dia ambil dari kebun saya. Awas, saya larang kalian kasih makan dia. Biar dia bekalnya udah ada. Masuk penjara. Tiga-tiganya masuk penjara. Menteri yang ketiga 3 hari mati. Kenapa mati? Hah? Kenapa mati? Hah? Karena nggak ada yang dia bawa. Yang dibawa adalah rumput. Rumput semuanya. Rumput. Nasib. Ini nasib. Menteri kedua rada puyeng karena harus milah-milih. Banyak yang busuk-busuk. Capek dia. Kudu dipilih dulu. Menteri pertama. Enak. Di penjara. Udah ada bekalnya. Dan enak. Ternyata bukan untuk raja. Suruh ngambil tuh. Untuk siapa? Untuk dia sendiri. Pahami nasib dan takdir ini. Kita di dunia begitu. Kita di dunia ini begitu. Dan kita satu di antara 3. Kalau kita sembarangan, di akhiratnya sengsara. Karena buat kita juga. Kalau kita yang model kedua, capek kita. Bakal ditanya-tanya, halal haram 4 aja. Yang penting kantong penuh. Tapi yang cakep kayak menteri pertama. Dipilah-pilah. Yang busuk-busuk digunting. Namanya taubat. Dibuang yang busuk. Nah ini busuk. Nggak menarik untuk dibawa. Buang-buang ini dengan taubat. Pahami bagian ini. Nanti kita bakal ngerti pentingnya antara nasib dan takdir. Kurang lebih demikian. Allah.